Bab 2921-2930. Si Lian, ketujuh dalam daftar 100 orang, berasal dari paviliun Senjian. Ding Lin tidak menyangka bahwa dia bukan satu-satunya yang menatap Mu Yun. Tanpa diduga, saya tidak tahu dia sendirian dan menemukan Mu Yun di sini. Si Lian memandang Ding Lin dan berkata sambil tersenyum, "Ding Lin, anak ini, maukah kamu membunuhnya atau aku?" Alis Ding Lin berkelap-kelip dan tidak ada jawaban. "Jangan terburu-buru bersaing, kalian berdua. Kami juga tertarik dengan anak ini." Tawa terdengar pada saat ini. Tim lain akan datang saat ini. Dua yang pertama dalam dan kuat. Salah satunya, berpakaian hitam, dengan rambut panjang diikat, dan sepasang mata dengan cahaya pupil biru, sungguh aneh. Yang lainnya adalah pria kuat dengan kulit cerpelai. Yuan Pei, serigala berjalan sendirian. Melihat kedatangan mereka, Ding Lin dan Si Lian mengerutkan kening. Pada saat ini, mereka juga merasakan sesuatu yang salah. Yuan Pei, nomor 6 dalam daftar 100 orang di Dizun. Serigala berjalan sendirian dan menempati urutan ke-8 dalam daftar 100 orang. Sekarang, ada 4 dari 10 besar Dezun Ratus. Secara kasat mata, 4 arah sedang dalam formasi. Mu Yun melihat keempat orang itu dan mengerutkan kening dalam-dalam. Sekarang, rambut besar, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 semuanya ada di sini. Akankah mereka semua datang beberapa hari yang lalu? Yuan Pei, apakah kamu juga tertarik dengan Mu Yun? Ding Lin berkata dengan hati-hati saat ini. Seorang Si Lian sudah cukup baginya. Yuan Pei lainnya, serigala berjalan sendirian, dia tidak akan mendapat keuntungan. Mu Yun, aku tidak tertarik pada orang-orangmu dari paviliun Senjian dan rumah besar Dandi yang mencoba membunuhnya. Pei Tianlang berkata, saya tertarik dengan Yuan Tianyi sekarang. Serigala berjalan sendirian dan berkata sambil tersenyum, Mu Yun membunuh bangsaku. Meskipun aku ingin membunuhnya, sepertinya kamu ingin dia mati lebih banyak. Biarkan saja dia mati. Aku lebih tertarik pada Suan Tianlang. Saat ini, keempatnya memiliki tujuan yang jelas. Ding Lin dan Si Lian datang ke kawanan awan. Yuan Pei dan serigala berjalan sendirian menuju Suan Tianlang. Kali ini, Mu Yun lebih seimbang. Setidaknya kita tidak perlu membunuhnya. Suan Tianlang, ini milikku. Sebuah suara tiba-tiba terdengar pada saat itu. Kata-kata acuh tak acuh dan momentum kuat ditampilkan saat ini. Bahkan keempat Yuan Pei ditekan pada saat ini. Suara memecah udara terdengar pada saat ini. Ratusan tokoh bergegas ke sini saat ini. Dipimpin oleh ketiga sosok itu, nafasnya sangat kuat. Pada saat ini, semua orang terkejut. Jiang Yanbai, yang kedua dalam daftar 100 orang, dan Jiang Jibai bersaudara, yang ke-11. Hong Qinglin, nomor 4 dalam daftar 100 orang. Suan Bing, yang kelima dalam daftar 100 orang. Bagaimana keluarga Suan Yao yang berapi-api bisa bersatu dengan keluarga kura-kura King Kong Ninja dan keluarga ular Black Jiao bersayap 8. Jiang Yanbai, nomor 2 setelah Suan Tianlang, menempati urutan kedua dalam daftar 100 orang di Sun. Tapi Suan Tianlang ini juga dari keluarga Suan Yao yang berapi-api, dan berasal dari keluarga kerajaan. Jiang Yanbai ingin membunuhnya. Saat ini, suara diskusi di sekitar terus berdering. Sekarang, 10 besar dari 100 orang teratas bumi benar-benar dikumpulkan. Jiang Yanbai datang dan melihat sekeliling. Urutan Suan Tianlang milikku. Aku tidak ingin apa yang dia warisi. Kamu yang mau, siapa yang akan bertarung? Tapi Suan Tianlang, aku harus membunuh. Saat ini, Jiang Yanbai menunjukkan momentum yang kuat. Untuk sesaat, semua orang mundur satu demi satu. Sepertinya tidak perlu berdebat dengan Jiang Yanbai saat ini. Mereka semua memiliki pemikiran yang berbeda. Jiang Yanbai adalah yang terkuat. Tidak ada yang mau berdebat dengannya. Sekelompok orang, sekarang dibentuk berdasarkan konvensi, melihat lokasi Suan Tianlang. Kamu sepertinya lupa bahwa aku masih di sini. Pada saat ini, Mu Yun berkata, karena aku berjanji pada orang lain, aku tidak pandai melanggar kontrak. Semuanya, beri aku wajah. Jika kamu ingin membunuh Suan Tianlang, bantu aku. Begitu ucapan ini keluar, semua orang di sekitar tampak aneh. Mu Yun, mencari kematian. Di hadapan tatapan aneh semua orang, Mu Yun tidak peduli. Sepertinya semua orang tidak mau berhenti. Mu Yun menggelengkan kepalanya. Dia juga sangat tidak berdaya. Sekarang, ini sangat besar.
10 dan 8 orang teratas dari Dizun 100 orang berkumpul. Ada yang ingin membunuhnya, ada yang ingin membunuh Suan Tianlang, dan ada yang ingin merebut warisan Suan Tianlang. Mu Yun berbalik tak berdaya dan menatap Suan Tianlang. Orang ini sepertinya mirip dengannya, karena kamu tidak ingin melepaskannya, ayolah. Mu Yun melihat ke beberapa orang dan berkata, satu persatu atau bersama-sama. Kenapa aku harus menunggu dan buru-buru membunuhmu? Teriakan terdengar pada saat ini. Jiang Jibai bergegas keluar saat ini dan bersenandung, mereka yang menghalangi jalan kakakku, mati. Jiang Jibai langsung berdiri saat ini. Mata Mu Yun berbinar saat melihat putranya datang. Tadi, sepertinya orang ini adalah yang ke-11 dalam daftar 100 orang. Mu Yun, saat ini, mesin pembunuh sedang melonjak. Ini bukan waktu untuk menghabiskan waktu dengan orang lain. Hari ini, kita harus menakut-nakuti orang-orang ini. Dia membunuh salah satu dari 10 orang teratas dalam daftar penghormatan lokal. Jiang Jibai akan datang sekarang. Momentum Mu Yun berkumpul dan dia siap bertarung sampai mati. Mati. Jiang Jibai melambai dengan satu tangan, dan gelombang api menyapu dan langsung membunuh Mu Yun. Melihat Jiang Jibai terbunuh, mata Mu Yun terasa dingin. Dizun 100 orang daftar 11. Saya bisa langsung membunuh. Saat aku memikirkannya, dalam sekejap, langit terbuka dengan mata. 3 pusaran air, dirilis saat ini. Pada saat yang sama, antara mata, Yin dan Yang bertemu, dan jalan Tai Chi menyatu pada saat ini. Mata matahari membakar segalanya. Mata Yin memadamkan segalanya. Mata surgawi terbuka, dan mata reinkarnasi pada saat ini, berasal dari Tai Chi. Lebih dari itu, di tubuh Mu Yun, kekuatan dari semua sumber lahir dalam gambaran surga yang membunuh. Saat ini, meresap ke seluruh tubuh dan difoto dengan satu telapak tangan. Dengan kekuatan dari semua sumber, gunakan telapak angin guntur. Pendekatan 3 cabang. Ini adalah serangan paling kuat yang dapat dilakukan gembala hari ini. Pukulan ini, bunuh Jiang Jibai, tentu saja. Mu Yun memiliki keyakinan penuh. Dalam sekejap, Mu Yun siap untuk pergi dan menembak dalam sekejap. Kembali, teriakan terdengar pada saat ini. Wajah Jiang Yanbai jelek dan sosoknya muncul dengan cepat. Tapi sudah terlambat. Bilah luar angkasa dari mata surga, pusaran angkasa. Cara Tai Chi di mata reinkarnasi. Ditambah dengan rencana membunuh surga, restu dari kekuatan semua sumber. 3 dalam 1. Jangan katakan itu Jiang Jibai, yaitu salah satu dari 10 besar dalam daftar penghormatan lokal, 1 datang dan 1 mati. Boom, sejenak. Ledakan terdengar, tidak ada jeritan, tidak ada teriakan. Hanya ada retakan rendah. Saat berikutnya, Jiang Jibai menghilang. Benar-benar menghilang. Wajah Jiang Yanbai dingin saat ini. Seluruh orang tetap di tempatnya dan tidak bisa bergerak. Mati, dia bisa merasakannya. Jiang Jibai terbunuh, nafas kehidupan menghilang, dan kemudian dia benar-benar ditelan oleh pusaran angkasa. Pada saat ini, mata orang-orang menjadi tumpul. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka diam. Jiang Jibai, meskipun tidak masuk 10 besar, berada di urutan ke-11. Kekuatan yang buruk, tidak buruk, tapi dia langsung dibunuh oleh Mu Yun. Langkah ini benar-benar mengejutkan. Pemandangan saat ini sangat sunyi. Semua orang terdiam saat ini. Mu Yun, terlalu kuat. Bagaimana kamu melakukannya? Dizun peringkat 11 dalam daftar 100 orang dan tewas. Mu Yun itu setidaknya memiliki kekuatan 10 besar dalam daftar 100 orang yang dihormati tanah. Tidak, mungkin 5 besar. Pada saat ini, Ding Lin, Xilian, Serigala dan lainnya diam satu persatu. Jiang Yanbai berdiri di tempatnya, tetapi wajahnya dingin. Mu Yun membunuh saudaranya di depannya. Kamu harus mati hari ini. Jiang Yanbai memandang Mu Yun dan semangat membunuhnya melonjak. Hei, hei. Tawa hehe tiba-tiba terdengar saat ini. Jiang Yanbai, kamu yang kedua dalam 10.000 tahun. Kualifikasi apa yang harus kamu teriakkan di sini? Tawa terdengar dan suara menyebar ke sekeliling saat ini. Sesosok keluar selangkah demi selangkah dari susunan yang diatur oleh Mu Yun. Pada saat ini, mata orang berkumpul. Sosok yang mengenakan pakaian hitam itu melahirkan sepasang sayap di belakangnya. Api menyala, seolah-olah dewa api datang dari surga. Suan Tianlang. Melihat Suan Tianlang muncul, mata Mu Yun bergerak. Orang ini akhirnya bersedia untuk muncul. Satu persatu, saudaraku,
apakah kamu akan membunuh? Xuan Tianlang melihat sekeliling. Hong Qinglin, kamu luar biasa. Lupa bahwa aku mengalahkanmu untuk memotong cangkang kura-kura terakhir kali. Xuan Bing, racun ularmu tidak berguna sama sekali. Menipuku lain kali dan aku akan meminum empedu ularmu. Dinglin, kamu tidak memberiku cukup pil dari rumah Danti. Pada saat ini, Xuan Tianlang memandangi orang-orang dan membuka mulutnya satu persatu. Pada titik ini, penggorengan sudah digoreng. Xuan Tianlang tampaknya telah membuat kesan yang tak terhapuskan pada semua yang kuat. Mu Yun tidak banyak bicara saat ini. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Xuan Tianlang satu persatu. Jiang Yanbai tampak menghina. Xuan Tianlang, hari ini, aku mengakui bahwa aku bukan lawanmu sendirian. Tapi kamu tahu, aku tidak sendirian hari ini. Jiang Yanbai memalingkan muka dari Mu Yun saat ini. Mu Yun sedang sekarat, tapi Xuan Tianlang sedang sekarat. Xuan Tianlang mencibir, aku tahu apa yang kamu perhatikan di lubuk hatimu, yaitu, orang-orang itu ingin aku mati. Dulu, ibuku dan Kaisar Qing. Nah, apa gunanya mengatakan ini? Xuan Tian berkata sambil tersenyum, kalau begitu, mereka yang ingin membunuhku, ayolah. Jiang Yanbai, Hong Qinglin, Xuan Bing, Yuan Pei dan Serigala berjalan sendirian dan keluar satu persatu. Dinglin dan Si Lian berdiri diam. Xuan Tianlang memandangi kerumunan dan berkata, Cheng Yuexiu, semuanya ada di sini. Apakah kamu tidak mengatakan sepatah kata pun? Bersenandung, dengung dingin terdengar dari kerumunan. Cheng Yuexiu, ketiga dalam daftar 100 orang. Ini dia, apakah kamu tidak melakukannya? Xuan Tianlang memandang Cheng Yuexiu dan tidak bisa menahan tawa. Tujuanku bukan kamu. Cheng Yuexiu berkata dengan dingin, hari ini aku datang hanya untuk membunuh Mu Yun. Mu Yun mengerutkan kening saat mendengar ini. Cheng Yuexiu bukan tamu, Mu Yun, kaulah yang membunuh bulan yang makmur. Ya, kalau begitu, mati. Cheng Yuexiu berkata dengan dingin. Mu Yun terlalu malas untuk mengatakannya. Orang ini tidak menanyakan benar dan salah, dan dia terlalu malas untuk menjelaskan. Apakah Anda mengatakan bahwa Yue yang sibuk ingin mati sendiri? Di permukaan, dia hidup damai dengannya, dan diam-diam menarik Gu Yong untuk membunuhnya. Akankah Cheng Yuexiu melepaskannya setelah mendengar? Ini, mustahil. Dalam hal itu, saat ini, Dinglin dan Si Lian melihat ke arah Mu Yun, yang juga merupakan kesempatan untuk membunuh. 10 dan 8 teratas di Dizun ingin membunuh kita, tapi Lei Wuming tidak ada di sini. Xuan Tian tersenyum. Dia meninggal. Mu Yun berkata dengan lemah, aku membunuhnya. Begitu dia mengatakan ini, Xuan Tianlang tertegun dan langsung berkata, ya, kamu. Kamu bisa kentut. Ada apa denganmu? Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk memarahi, bukankah kamu mendapatkan warisannya? Ini dia. Xuan Tianlang berkata sambil tersenyum, baru saja, cobalah untuk menekannya, atau kita akan dipisahkan begitu kita memasuki surga. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian di sini. Kau dan aku memiliki kesepakatan. Itu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Xuan Tianlang memandang Mu Yun dan berkata dengan serius, mulai hari ini, jika kamu dalam masalah, hubungi aku kapan saja, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Saat Mu Yun mendengar ini, dia memalingkan bibirnya. Apakah kamu tidak percaya padaku? Xuan Tianlang berkata dengan tidak puas, jika saya menerobos sekarang, saya akan dapat mencapai Tianzun secara langsung, dan sejauh yang terbaik. Karena kamu, aku tinggal dan bertarung berdampingan denganmu. Oke. Mendengar ini, Mu Yun melambaikan tangannya. Sekarang, pikirkan tentang apa yang harus dilakukan. Aku punya rencana. Xuan Tianlang melangkah keluar dan memandangi 5 orang Jiang Yanbai. Jika kamu ingin membunuhku, ayo. Hahaha. Petik 2. Xuan Tianlang sedang tertawa sekarang, dan momentumnya mencapai ekstrim. Bumi ini besar dan lengkap. Bahkan bisa dikatakan bahwa bumi itu bulat dan penuh hormat. Tidak ada yang bisa melampaui momentumnya di hadapan. Jiang Yanbai bergegas keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, Hong Qinglin, Xuan Bing, Yuan Pei dan Serigala berjalan sendirian, diikuti oleh mereka. Xuan Tianlang adalah yang pertama dalam daftar 100 orang. Pedang raksasa tergantung di kepala semua orang. Putra ini abadi. Mereka selalu ditemani oleh sosok yang tidak dapat diatasi di ranah respek bumi. Xuan Tianlang melawan 6 dengan 1 pertempuran, tanpa kepengecutan. Saat ini,
Dinglin dan Si Lian juga melihat ke arah Muyun. Dia milikku, Cheng Yuexiu berkata dengan dingin saat ini. Dinglin mengerutkan kening. Cheng Yuexiu melanjutkan, saya tidak peduli apa yang bisa Anda dapatkan. Saya hanya ingin membunuhnya. Sangat sederhana. Dinglin dan Si Lian mundur saat ini. Sekarang, karena Muyun, dia memiliki hubungan yang buruk dengan Cheng Yuexiu. Itu tidak perlu. Cepat atau lambat, Muyun akan mati. Yuexiu, ayo pergi. Saat ini, Cheng Yuexiu melangkah keluar dan menatap Muyun. Bayar untuk hidupmu. Cheng Yuexiu berkata dengan samar. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Muyun berkata dengan tenang, bulan itu makmur. Kamu layak mati. Aku bisa membunuh Jiang Jibai dalam hitungan detik. Apakah kamu mengerti? 3 teratas dalam daftar 100 orang di Zun adalah 3 yang paling kuat di seluruh jurang. Dalam ranah rasa hormat duniawi, mereka tak terkalahkan. Cheng Yuexiu, dengan keyakinan dan kekuatan ini, berkata demikian. Bukankah aku melakukannya? Muyun tersenyum tipis. Cheng Yuexiu terlalu malas untuk berbicara lebih banyak saat ini. Dengan lambaian telapak tangan, senjata panjang berwarna gelap tiba-tiba muncul saat ini. Tombak hitam pekat, seperti naga hitam, memiliki kecenderungan mengaum, yang membuat orang merasa matanya telah ditelan. Muyun kaget saat melihat senjata panjang itu. Artefak ini, hanya momentum, cukup untuk menghancurkan kaisar umum. Cheng Yuexiu memegang senjata ajaib, seluruh tubuhnya naik turun, dan napasnya berubah saat ini. Seperti jiwa yang tajam, itu terintegrasi ke dalam senjata panjang. Cheng Yuexiu menatap Muyun dengan mata dingin yang mengerikan. Pada saat ini, matanya, seperti pistol, masuk ke dalam pikiran Muyun. Bersenandung. Dengung dingin terdengar. Dalam benak Muyun, roh pedang berkumpul dan sesosok berdiri diam untuk menendang invasi Cheng Yuexiu secara langsung. Sedikit menarik. Melihat Muyun, Cheng Yuexiu tersenyum tipis. Kamu juga, Muyun mencibir, kamu ingin membunuhku. Tidak sesederhana itu. Aku bisa membunuh Jiang Jibai, yang juga membuktikan kekuatanku. Pada tahap ini, serigala berekor besar seperti apa? Bukankah memalukan melakukan gerakan kecil ini? Wajah Cheng Yuexiu sedikit dingin saat ini. Muyun, roh pedang. Tidak heran dia bisa menahan serangannya. Aku harus mengatakan, kamu memiliki beberapa keterampilan. Cheng Yuexiu tampak kedinginan dan melangkah keluar. Pada saat sosoknya keluar, sosok Muyun juga langsung keluar saat ini. Bang! Ledakan yang dalam terdengar. Tombak dan pedang bertemu saat ini. Pada saat ini, Muyun merasakan kekuatan besar memukul mundur tubuhnya saat ini. Senapan panjang Cheng Yuexiu seperti belalai, dengan tekanan kuat. Orang ini sangat pandai menembak. Pada awalnya, Muyun tenggelam dalam tembakan. Namun, dengan peningkatan kekuatan, Anda tidak dapat berlatih menembak dan anggar. Jadi dia memilih anggar. Saat ini, ketika saya bertemu dengan Cheng Yuexiu dan master lainnya dengan senjata, hati saya juga bertunas. Satu langkah keluar, pedang panjang di tangan Muyun seperti salju. Pada saat berikutnya, kecepatannya dipercepat dan dia langsung mencabut pedangnya. Pedang Ki berubah menjadi nafas yang tajam dan dingin dan menyembur keluar. Bang-bang. Saat ini, di sekeliling, suara berisik terdengar saat ini. Beberapa prajurit lokal yang tidak punya waktu untuk mundur terkena gas pedang dan meledak menjadi kabut darah dalam sekejap. Muyun, kamu ingin mati. Dinglin dan Si Lian sama-sama marah saat ini. Itu hanya untuk membunuhmu. Jika kamu memiliki kemampuan untuk pergi bersama, aku tidak takut padamu. Muyun menyeringai. Mendengar ini, Dinglin dan Si Lian terlihat kedinginan. Cheng Yuexiu, apakah kamu sengaja melakukannya? Si Lian bersenandung, jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, kami akan membantumu menyelesaikannya. Tidak, Cheng Yuexiu, di tanganku, aku bisa berurusan dengan orang lain. Sepertinya kamu tidak menganggapku sebagai lawan. Mata Cheng Yuexiu dingin, aku tidak tahu seberapa banyak yang bisa kamu lakukan. Di antara kata-kata itu, senjata panjang Cheng Yuexiu dipercepat. Ledakan yang dalam terdengar. Sosok Muyun saat ini terus mengalami kemunduran. Pedang ada di tangannya, dan Muyun berbalik dengan pedang untuk menahan tren mundur. Sedikit keterampilan. Melihat Muyun melawan, Cheng Yuexiu membunuh lagi. Senjata, lebih cepat, lebih banyak senjata. Bang! Ledakan yang dalam berlanjut. Pada saat ini,
semua orang merasakan betapa mengerikannya kekuatan negosiasi. Bang-bang, serangkaian ledakan terdengar terus-menerus saat ini. Antara Muyun dan Cheng Yuexiu, satu tembakan dan satu pedang benar-benar mengguncang bumi. Tetapi orang bisa merasakan bahwa tidak ada yang bisa melakukan apapun. Pada saat ini, di sisi lain, Xuan Tianlang melawan satu musuh melawan 5, dan momentumnya meledak hingga ekstrim. 6 orang saling bertarung, memberi orang perasaan. Sepertinya ini bukan kekuatan yang bisa diledakkan di Zun. Terlalu kuat. Saat ini, nafas Xuan Tianlang benar-benar mencapai batas di Zun. Namun, di hadapan 5 orang, tidak ada manfaatnya. Jalan di Zun, 100 meter. Dia setara dengan berjalan sampai 100 meter. Namun, Jiang Yanbai dan Xuan Bing juga berjalan lebih dari 90 meter, mendekati 100 meter. Ada celah, tetapi kelima orang itu bekerja sama, tetapi mereka mampu memuluskan celah tersebut. Dan jika terus berlanjut, situasi Xuan Tianlang tidak akan baik. Xuan Tianlang, kamu sangat kuat, tapi kamu tidak lebih baik dari kami berlima. Pada saat ini, Jiang Yanbai berkata dengan suara yang dalam, hari ini, kamu akan mati. Hei, Jiang Yanbai, sejujurnya, aku menghargainya. Aku tidak tega membunuhmu. Xuan Tian berkata sambil tersenyum, tapi hari ini, Muyun menepati janjinya, dan aku harus menepati janjiku. Jadi hari ini, apapun yang terjadi, aku tidak akan lari. Xuan Tianlang berkata sambil tersenyum, ini konyol. Saya tidak percaya pada api besar keluarga Xuan Yao. Saya akhirnya memilih untuk percaya pada Muyun. Saya tidak berharap untuk mempercayainya. Muyun, mulai hari ini, kamu adalah saudaraku Xuan Tianlang. Di kejauhan, mulut Muyun bergerak sedikit. Saudara laki-laki, aku tidak ingin menjadi saudaramu. Kalau begitu, mati. Jiang Yanbai memimpin dan melakukan gerakan sengit. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Muyun. Saudara laki-laki, Xuan Tianlang dikabarkan saat ini. Petik 2, aku tidak bisa membunuh mereka berlima sendirian. Jika kita menghabiskannya, kita akan tamat. Xuan Tianlang berkata, jadi nanti, saya akan menerobos masa-masa awal Kaisar. Berapa banyak yang bisa saya bunuh saat itu? Anda mengambil kesempatan untuk lari. Dengan kekuatanmu, jangan takut bertemu salah satu dari mereka. Kali ini, aku akan membantumu menyelesaikannya. Kamu mengatakan siapa yang harus dibunuh terlebih dahulu. Muyun terdiam saat mendengar ini. Dia tahu jika konsumsi terus berlanjut, akibatnya sangat buruk bagi mereka. Serigala ke-8 berjalan sendirian, dan Pei Yuan ke-6. Muyun menjawab, bisakah kau membunuhnya? Kata-kata Muyun melayang keluar, tapi tidak ada suara lagi. Hahaha, deru tawa tiba-tiba terdengar saat ini. Sosok Xuan Tianlang terbang keluar saat ini dan berkata sambil tertawa, tentu saja. Yuan Pei, serigala berjalan sendirian. Hari ini, kalian berdua akan mati. Xuan Tianlang, kalian semua harus tahu kekuatan alam surga. Boom, saat ini, sosok Xuan Tianlang menjadi megah. Tubuh Dharma 10.000 meter. Ekspansi cepat. Pada saat berikutnya, tubuh Dharma tiba-tiba menyusut. Ledakan. Tubuh Dharma Xuan Tianlang dibawa kembali ke tubuhnya sendiri. Bukan ke permukaan tubuh. Itu langsung melekat pada kerangka. Pada saat ini, semua orang bisa melihat. Kerangka Xuan Tianlang, pada saat ini, memancarkan cahaya merah api. Pada saat ini, semua orang tercengang. Kerangka surgawi. Surga menghormati alam ilahi dan melelehkan tulang. Tubuh Dharma, tubuh nyata, tubuh tulang. Disinilah letak kekuatan alam ilahi surga. Pada saat ini, tubuh Dharma Xuan Tianlang terukir langsung pada tulang melalui permukaan tubuh. Dong, ledakan tumpul terdengar saat ini. Xuan Tianlang meraihnya dengan kedua tangan. Tubuh besar itu menangkap Yuan Pei dan serigala yang berjalan sendirian saat ini. Mati, sebuah kata untuk diminum. Kedua sosok itu meraung dan terbakar saat ini. Akhirnya, keduanya terus berteriak dengan getir. Adegan ini membuat semua orang terlihat kusam. Tuhan, Xuan Tianlang telah mencapai masa-masa awal Kaisar. Hahaha, Xuan Tianlang tertawa. Jiang Yanbai, Cheng Yuexiu, tidakkah kamu ingin melampauiku? Aku menunggumu, tapi aku harus menunggumu di alam surga. Tapi sebelum itu, aku akan meninggalkan kesan yang tak terhapuskan padamu. Kata-kata Xuan Tianlang jatuh dan sosoknya menyebar. Berubah menjadi burung hitam yang dikelilingi oleh api merah. Tubuh besar,
dilukis dengan ular api, membunuh mereka saat itu juga. Cheng Yuexiu dan Jiang Yanbai tidak bisa menahan omelan. Sial, bajingan. Pada saat ini, mereka bergegas pergi. Tepat pada saat ini, tubuh Suan Tianlang tiba-tiba membeku. Saat berikutnya, tubuh besar itu tiba-tiba menghilang. Tidak ada jejak api di lapangan. Tidak, pria itu pergi. Sial, Jiang Yanbai memberikan omelan rendah. Ada 3 wilayah di surga Yin Yang. Domain hormati bumi, domain hormati surga, dan domain hormati dewa. Tak perlu dipikirkan lagi, Suan Tianlang pasti telah dipindahkan ke domain Tianzun. Orang ini, dengan warisan, bisa masuk surga kapan saja. Itu hanya represi sebelumnya. Bajingan, bajingan. Jiang Yanbai tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, mencapai Tianzun mungkin tidak lebih kuat dari Suan Tianlang. Jika dia gagal menyelesaikan tugas kali ini, dia akan dihukum berat. Bukan hanya itu, Jiang Jibai sudah mati. Suan Tianlang bisa lari, tapi Muyun tidak bisa. Wajah Jiang Yanbai dingin saat ini. Muyun, Cheng Yuexiu juga mengerutkan kening saat ini. Dia tidak peduli kemana Suan Tianlang pergi. Membunuh Muyun adalah apa yang ingin dia lakukan. Hah, baru saja, Jiang Yanbai dan Cheng Yuexiu tertegun. Muyun, seseorang di sini, lihat sekeliling. Saat ini, di mana Anda bisa melihat Muyun? Muyun, lari, sial. Cheng Yuexiu memarahi rendah. Suan Tianlang dan Muyun bekerja sama dengan baik. Suan Tianlang pecah di sini, menerobos pembunuhan, menarik perhatian semua orang dan menjeratnya dengan Jiang Yanbai. Tidak ada yang akan memperhatikan Muyun saat ini. Jadi Muyun kabur, mengejar. Cheng Yuexiu segera mengejar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, wajah Jiang Yanbai suram dan mengerikan. Tertipu, dia dibodohi oleh Muyun dan Suan Tianlang. Kedua bajingan ini, mengejar. Jiang Yanbai berbisik, di area penghormatan bumi, membunuh Muyun adalah artefak surgawi. Aku Jiang Yanbai bersumpah untuk berada di sini dan tidak memiliki kata-kata kosong. Artefak surgawi. Pada saat ini, semua orang berbicara. Orang-orang dari bekas rumah Danti dan paviliun Senjian menjanjikan hadiah untuk produk, artefak, pil, dan formula ilahi. Sekarang Jiang Yanbai berbicara lagi. Tiba-tiba, semua orang ingin mencoba. Hanya saja, Anda tahu, Muyun dapat bersaing dengan Cheng Yuexiu. Kekuatan putra ini sangat kuat. Mereka bukan rival, tetapi banyak orang yang kuat. Sekali bersatu, 110 orang juga bisa membunuh Muyun. Tiba-tiba semua orang heboh. Sial, wajah Dinglin dingin saat ini. Cheng Yuexiu terlalu besar. Aku tidak membunuh Muyun, tapi sekarang aku membiarkan Muyun kabur. Mengetahui bahwa dia dan Si Lian telah bergandengan tangan, Muyun pasti sudah lama meninggal. Cheng Yuexiu cepat atau lambat akan mati di tangan Muyun. Dinglin, Si Lian terbang saat ini. Muyun tidak bisa lari jauh. Kamu dan aku bisa bekerja sama. Si Lian berkata dengan tenang. Kamu harus tahu maksudku. Bagus. Dinglin mengangguk. Suan Tianlang lari. Mereka tidak ingin membunuh Suan Tianlang. Muyun tidak bisa lari. Muyun harus mati. Pada saat yang sama, Hong Qinglin dan Suan Bing melihat sekeliling dengan bingung. Keduanya, dengan kerjasama Jiang Yanbai, datang untuk membunuh Suan Tianlang. Tapi Suan Tianlang tidak mati dan kabur. Sekarang mereka semua mengejar Muyun. Apa yang mereka lakukan? Tubuh kuat Hong Qinglin, dengan wajah sederhana dan jujur, dengan enggan berkata sambil tersenyum, ini menarik sekarang. Suan Tianlang telah tiba di domain surgawi. Diperkirakan keluarga Suan Yao yang menyala-nyala ingin dia mati lebih banyak orang. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Suan Bing sepasang mata mendung, mentransmisikan tenda ungu, berkata dengan samar, Suan Tianlang melangkah ke alam surga dan bumi, dan aku tidak mengejarnya. Kalau begitu, aku juga harus mencari kesempatan untuk menerobos alam surga. Semua tokoh, saat ini, terus pergi. Adegan yang hidup, saya pikir itu akan menjadi pertempuran berdarah. Tidak ada yang memikirkannya, hanya 2 yang mati dan semuanya berakhir. Yang keenam adalah Yuan Pei. Serigala ke-8 berjalan sendirian. Kedua orang ini mati secara tidak adil. Suara gemuruh terdengar pada saat ini. 2 sosok juga pergi saat ini. Istana Ertien, perlahan-lahan menjadi tenang. Kerumunan secara bertahap bubar dan mengikuti jejak Muyun. Pada saat yang sama, sesosok perlahan naik dari tanah. Apakah kalian semua pergi?
Sosok itu berlumuran darah, dan ada lubang darah di dadanya. Saat ini, dia berdiri dan mengguncang tubuhnya, sepasang pakaian hitam dan sepasang mata dengan cahaya jernih. Ini Muyun. Muyun bernafas saat ini. Rambutnya besar. Muyun berkata pada dirinya sendiri, Jiang Yanbai ingin membunuhku, Cheng Yuexiu ingin membunuhku, Ding Lin dan Si Lian ingin membunuhku. Hanya, lebih menarik, Muyun sekarang mengayunkan tinjunya. Suatu kekuatan dalam tubuh dilepaskan secara perlahan pada saat ini. Saat ini, bau Muyun lebih kuat. Di Zunda sempurna. Sekarang langkah ke-9. Ini langkah terakhir. Ini batasnya. Muyun baru saja melihat wabah Xuan Tianlang. Jika benar, dia bukan lawan Xuan Tianlang. Tentu saja, tanpa misteri mata Anda sendiri. Jika Anda mengandalkan mata surga dan reinkarnasi dan membayar sejumlah harga, Anda harus dapat menangani Xuan Tianlang. Tapi itu hanya kekuatan ranah Xuan Tianlang. Xuan Tianlang menghormati kebesaran dan kesempurnaan di lapangan, yang bisa disebut sebagai yang tertinggi. Yang lain telah mengambil lebih dari 9 langkah, dan dia adalah 10 langkah nyata menuju kesempurnaan. Inilah celahnya. Muyun secara bertahap memahami celah di hatinya. Pada saat ini, roh orang mati di sekitarnya dilahap, dan nafas di tubuh Muyun dibangkitkan kembali. Kekuatan ini bahkan cukup untuk mengangkatnya ke surga. Tapi sekarang, Muyun tidak ingin memasuki guru surgawi. Matikan daya, saya tidak bisa menahannya, jadi saya kehilangan akal karena panguling. Interaksi segel gelap hidup dan mati membuat roh Pangu mendapatkan manfaat besar saat ini. Suara gemuruh terus terdengar di tubuh Muyun. Saat ini, gambar pembunuhan Panguling di langit juga terus mengubah nafasnya. Bumi ini besar dan lengkap. Roh Pangu tiba di bumi dan dihormati dan lengkap. Lebih cepat dari yang dia harapkan. Hubungan antara hidup dan mati terlalu kuat. Kekuatan Muyun ditingkatkan. Beri dia umpan balik. Dan umpan balik ini datang dari dua cara. Pertama, promosi Muyun memiliki efek kekuatan yang kuat, yang berasal dari kekuatan antara langit dan bumi. Yang kedua adalah Muyun sendiri. Selain promosi, kekuatannya meningkat, yang memberinya keuntungan besar. Kedua kekuatan ini, bersama-sama, memberi orang efek peningkatan yang luar biasa. Nafas Panguling sudah sangat membaik saat ini. Bumi sudah penuh. Panguling juga merasa lega saat keluar dari Zhu Tiantu. Mata Muyun tenang saat ini. Selanjutnya, ini medan perang kita. Muyun tersenyum dan berkata, sudah waktunya bagi orang-orang itu untuk memahami bahwa Muyun tidak mudah dibunuh. Jiang Yanbai, Cheng Yuexiu, Ding Lin, Si Lian. Muyun berkata sambil tersenyum, mari kita mulai dengan Ding Lin dan Si Lian. Ya, roh Pangu kini sampai pada kesempurnaan agung bumi, yang tidak sia-sia. Orang ini memiliki 5 sumber api di tubuhnya. Jika Anda benar-benar melepaskan naluri Anda sepenuhnya, itu akan menjadi sangat kuat. Itu sebabnya Muyun selalu bersamanya. Di masa depan, roh Pangu mungkin dapat terus mengintegrasikan berbagai sumber api dan menjadi dewa api yang tak tertandingi di dunia. Orang ini, masa depan bisa diharapkan. Ayo pergi. Muyun menghela nafas saat ini dan berkata, aku harus menyelesaikan orang-orang ini sebelum aku mencapai kaisar. Muyun mengambil keputusan, bunuh lagi dan melahap esensi, ki dan semangat. Sebagian dapat diubah menjadi roh Pangu, yang selanjutnya meningkatkan kekuatan roh Pangu. Dua sosok pergi, dan istana bawah tanah yang besar kembali tenang saat ini. Pada saat yang sama, di istana bawah tanah yang tenang, arus udara hitam putih terus mengambang. Tubuh di tanah, tunggul dan tulang. Setelah aliran udara hitam putih memasukinya, ia mulai bergabung kembali. Tubuh demi tubuh, berdiri saat ini. Termasuk Yuan Pei yang mati, monolog serigala, dan bahkan Lei Wuming, semuanya berdiri. Tetapi saat ini, orang-orang ini, berdiri bersama, terlihat tidak lengkap. Ada yang kehilangan satu kaki, ada yang kehilangan sepasang lengan, dan ada yang kehilangan separuh kepalanya. Apa yang sedang terjadi? Suara Yuan Pei bergumam saat ini, bagaimana saya bisa bangun? Itu pasti peninggalan orang dewasa. Sudah dibuka. Serigala berjalan sendirian, saat ini, kata Coodo. Yang 13, yang 19, cari mayatnya dan biarkan saudara-saudara lainnya bangun. Yuan Pei, sang pemimpin, berkata saat ini, tampaknya seseorang merusak di sini dan memindahkan barang-barang yang ditinggalkan oleh tuannya. Kalau begitu, kita harus menggerakkan otot dan tulang kita.
Bagaimana cara bergerak, membunuh mereka semua. Pada saat ini, Yang Si tersenyum dan berkata, biarkan mereka memahami kekuatan Tianwei Yin yang kita. Ya, tiba-tiba, satu demi satu tubuh bergerak saat ini. Yin Yang Tianwei, mereka adalah penjaga paling setia dari Kaisar Yin dan Yang. Selain itu, ada 3 tingkat Yin Yang Tianwei, tingkat pemujaan Tuhan, tingkat pemujaan surga, dan tingkat pemujaan bumi. Yang 11, yang 13 dan yang 19 semuanya adalah penjaga tingkat kehormatan lokal. Pada tingkat ketuhanan, Kaisar Ganda memberi Yin dan Yang sebagai nama belakang mereka. Di tingkat surga, nama belakangnya adalah Yin. Menurut tingkat penghormatan tanah, nama belakangnya adalah Yang. Dan menurut kekuatannya, dari satu ke yang berikutnya. Yang Si, penjaga ke-11 tingkat kehormatan bumi. Ini adalah nama dan simbol kekuatan mereka. Saat ini, di sekitar medan perang, puluhan orang mati berdiri satu persatu. 70 atau 80 sosok, mengenakan pakaian compang camping dan anggota tubuh yang patah, berdiri dalam barisan. Meskipun kita sudah mati, Lord Xuangdi menyimpan jejak ki asli kita di sini agar kita bisa setia pada tugas kita. Merupakan penghinaan bagi Kaisar Ganda bahwa seseorang menyusup ke surga Yin Yang. Kedua kaisar itu yang tertinggi. Jangan menggertak. Tuhan khawatir tentang penghinaan rakyatnya, dan Tuhan menghina rakyatnya sampai mati. Biarkan aku melihat apakah kamu masih memiliki darah panas ini. Ya, lusinan orang sekarang sangat kuat. Samar-samar, yang 11, yang 13 dan yang 19 bahkan lebih kuat dari Yuan Pei, serigala berjalan sendirian dan Lei Wuming. Kekuatan yang mengerikan, saat ini, saya tidak tahu mengapa harus bangun. Namun saat ini, ratusan ribu pejabat daerah yang tersebar di daerah setempat tidak mengetahuinya. Jiang Yanbai, Cheng Yuexiu, Ding Lin dan Si Lian menggunakan semua kekuatan yang mereka bisa untuk melacak keberadaan Mu Yun. Aku tidak tahu, Mu Yun tepat di belakang mereka. Jiang Yanbai membawa orang dan mengejar mereka ke satu arah. Cheng Yuexiu memimpin orang untuk mengejar ke arah lain. Ding Lin dan Si Lian mengejar ke arah yang sama. Adapun Hong Qinglin dan Xuan Bing, tidak mau bekerja dengan ketiga pihak, mereka memilih arah lain. Ke segala arah, tersebar di sekitar. Mu Yun merasa keempat sisinya tersebar dan berpikir di dalam hatinya. Cheng Yuexiu sulit dibunuh. Jiang Yanbai lebih sulit dibunuh. Kedua orang ini, diikuti oleh puluhan orang, menghormati kesempurnaan yang agung. Sulit untuk melepaskan diri dari dua orang ini. Dan jika demikian, itu bisa menyebabkan masalah yang lebih besar. Sekarang tampaknya Si Lian dan Ding Lin adalah yang terbaik untuk dihadapi. Meskipun dikatakan bahwa kedua belah pihak bersatu, Mu Yun tidak mempercayainya. Mereka telah dan tidak berpisah sama sekali. Ditentukan, Mu Yun mengejar Ding Lin dan Si Lian. Pada saat yang sama, tidak banyak waktu berlalu. Mayat dan hantu Yin dan Yang Tianwei keluar satu persatu. Lebih dari 80 orang, dipimpin oleh Yang 11, yang 13 dan yang 19, keluar dari istana neraka. Begitu banyak orang, Yang Si lahir saat ini, alisnya berkerut dan berkata, sial, bajingan ini sangat tidak menghormati kedua kaisar, mereka harus dibunuh, mereka harus dibunuh. Yang Sisan juga berteriak dengan marah, sekelompok bajingan, yang mulia kedua kaisar, bagaimana mereka bisa diprovokasi. Membunuh mereka semua, Yang 19 bersenandung saat ini. Ketiganya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mereka adalah penjaga setia dan orang mati dari Kaisar Yin dan Yang. Bahkan jika mereka kembali dari kematian, mereka tidak diizinkan untuk menghancurkan segalanya dari Kaisar Yin dan Yang. Yang 13, yang 19. Yang Si membuka mulutnya dan berkata, pergi ke istana yang setempat, temukan tanda 10 pemimpin dari Yang I ke Yang, hidupkan mereka, biarkan mereka memimpin kita dan bunuh orang-orang ini. Ya, tiba-tiba, puluhan sosok tersebar satu persatu dan bergegas keluar. Badai sedang terjadi saat ini. Namun saat ini, anak-anak dari semua pihak yang menjelajahi candi kuno dan peninggalan di wilayah bumi hormati sama sekali tidak mengetahuinya. Saat ini, Mu Yun mengikuti jejak Si Lian dan Ding Lin. Kedua orang ini juga menyentuh batu untuk menyeberangi sungai. Mereka tidak tahu aku ada di mana. Mu Yun berpikir saat ini, lihat sekeliling mereka, setidaknya 20 orang dihormati dan lengkap. Jika kita bertarung, aku bukan lawan sendirian. Jika itu bisa membawa masalah bagi mereka, itu yang terbaik.
Pangu Ling berkata saat ini, hanya Tuhan, kita tidak memiliki sekutu sekarang. Satu-satunya yang telah menerobos dan melarikan diri. Pria Suan Tianlang. Mu Yun tidak benar-benar memperlakukan pria ini sebagai saudara karena dia meneriakkan beberapa patah kata tentang saudaranya. Orang ini adalah lubang, tidak berhasil mengandalkan orang lain sekarang. Kami bergantung pada diri kami sendiri. Mu Yun berkata perlahan, selama kedua orang ini dipisahkan, itu. Untuk periode waktu berikutnya, Mu Yun telah mengikuti kedua tim tersebut. Sekitar setengah bulan, pada hari ini, beberapa tokoh bergabung dengan Ding Lin dan Xilian. Kemudian, kedua tim berganti arah, menuju satu tempat dan pergi dengan cepat. Mu Yun mengikutinya. Setelah beberapa hari, Ding Lin dan Xilian berhenti. Sebuah lembah muncul di depan semua orang. Lembah itu dikelilingi oleh awan. Dan samar-samar, Anda dapat melihat bahwa di lembah, ada banyak aula, memperlihatkan wajah aslinya. Saat ini, pintu masuk lembah berada. Xilian dan Ding Lin berdiri diam. Qi Fan, apakah kamu yakin ini istana Diang? Xilian membuka mulutnya. Qi Fan, nomor 12 dalam daftar 100 orang, juga merupakan ahli yang kuat dari Paviliun Senjian. Beberapa hari yang lalu, Qi Fan menemukan mereka dan memberitahu mereka bahwa mereka segera datang ke sini. Istana yang bumi harus sesuai dengan istana bumi Yin. Xilian berspekulasi, pada awalnya, ketika dewa di paviliun menyelidiki tempat ini, dia hanya menemukan jejak istana bumi Yin dan mengatakan bahwa mungkin ada warisan. Sekarang, istana Diang ada di sini. Mungkin ini kesempatan kita. Ya, Qi Fan mengangguk dan berkata, kami bertiga bekerja sama untuk masuk dan menyelidiki. Saat ini, hanya Cheng Yuexiu dan Jiang Yanbai yang bisa bersaing dengan kita bertiga di wilayah Disun. Kami bertiga bekerja sama. Qi Fan melihat ke lembah dan berkata, hanya saja kabut di sekitar sini sangat beracun dan sulit dipecahkan, jadi saya bingung. Mendengar ini, Xilian menatap Ding Lin. Saudara Ding Lin, sebagai murid rumah Danti, saya pikir kabut beracun ini tidak dapat mengalahkan Anda. Mendengar ini, Ding Lin keluar dan melihat ke lembah. Di sekitar lembah terdapat kabut beracun yang terlihat seperti awan dan debu berkabut. Sedikit lebih dekat, Anda merasakan napas yang membakar mendekat. Ding Lin mengulurkan telapak tangannya saat ini, dan suara zizilala terdengar. Telapak tangannya bersentuhan dengan momen kabut racun, zizila terkorosi. Alih-alih terkorosi oleh racun, itu seperti dipanggang oleh api dan berangsur-angsur menghilang, hanya menyisakan tulang jari yang hitam. Ding Lin perlahan menyipitkan matanya. Kabutnya penuh dengan campuran api dan bau korosif yang kuat. Ding Lin berkata perlahan, bisakah itu diselesaikan? Tentu saja, Ding Lin berkata, hanya saja butuh harga. Mendengar ini, Sili, berapa harganya? Cairan tertinggi, 100.000 tetes. Ding Lin berkata perlahan. Xilian dan Qi Fan saling memandang dan mengangguk perlahan. Ding Lin menerima cairan roh tertinggi, dan pil muncul di telapak tangannya. Pil-pil ini mengandung Qi sumber es. Jika Anda menelannya satu persatu, Anda dapat menahan berbagai macam peradangan Qi dari sini dan merusak tubuh Anda. Satu untuk setiap orang. Ambil dan cepat lewat sini. Kata-kata Ding Lin jatuh, dan orang-orang di rumah Danti menelan pil itu satu persatu. Xilian dan Qi Fan tidak lagi ragu-ragu. Kedua belah pihak bergegas ke awan saat ini. Belum lama ini, sesosok muncul di depan lembah. Istana Diang. Mu Yun melihat ke depan dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah itu benar-benar Istana Diang? Telapak tangan melambai dengan lembut, dan nafas yang membakar datang ke wajahku. Kabut di sini tidak basah, melainkan kering, yang dapat membakar darah dan daging manusia. Bahkan di Zun tidak tahan. Yang mulia, Pangguling terkejut dan berkata, hal-hal ini bagus untukku. Pangguling terkejut saat itu. Mu Yun melepaskan Pangguling. Pangguling berjalan ke awan. Kabut yang dekat dengan tubuh roh Pangu diserap ke dalam tubuh satu persatu saat ini. Sejenak, di permukaan tubuh Pangguling, api berputar-putar, dan abu hitam jatuh ke tanah saat itu. Pada saat ini, seluruh napasnya tampaknya sedikit membaik. Kekuatan gemuruh terbakar saat ini. Roh Pangu menelan lebih ganas, dan kabut di sekitar berangsur-angsur menghilang. Sangat berguna, Pangguling berkata sambil tersenyum, kalau begitu, Tuan, aku akan menerimamu. Awan ini tidak menyakiti saya, tetapi mereka adalah inti dari langit dan bumi yang membantu saya berlatih. Mu Yun mengangguk.
Melangkah ke awan, roh Pangu menelan semua awan di sekitarnya. Mereka mengikutinya dan menuju lembah. Meski Panguling menelannya dengan cepat, mereka tetap berhati-hati dan bergerak menuju kedalaman. Sepanjang jalan, banyak tulang muncul di lembah dan di tanah. Namun, itu bukan tulang manusia, tetapi kerangka dari beberapa binatang dewa raksasa yang besar. Kerangka itu, terkikis oleh awan dan kabut, muncul jejak belang-belang, seolah-olah sudah ada di sini selama jutaan tahun. Keduanya membeli langkah kaki, bolak-balik di antara tulang dan terus bergerak maju. Sekitar setengah hari, sebuah istana muncul di depan mereka. Melihat sekeliling, istana tersebar di seluruh lembah di awan. Apakah ini benar-benar istana Diang? Mu Yun melihat sekeliling. Dengan hati-hati, di tempat ini, awan dan kabut memiliki atmosfer panas yang meradang, yang seharusnya menjadi tindakan perlindungan. Hanya saja istana Bumi Yin tidak terlalu tenang. Istana Bumi yang ini, tanpa diduga, harus melengkapi istana Bumi Yin. Pada saat yang sama, di sisi lain, Ding Lin, Xi Lian dan Qi Fan, dengan ratusan orang, juga datang ke sebuah istana. Tepatnya, itu adalah tembok istana. Tembok tinggi itu seolah terbungkus lapisan awan tebal di atasnya. Ding Lin menatap kepalanya dan berkata, tidak mungkin untuk berbalik dari tembok. Temukan gerbangnya. Petik 2. Xi Lian berkata, Anda mengambil tim orang, saya mengambil tim orang, dan berjalan di sepanjang sudut. Lagi pula, Anda dapat memenuhi posisi gerbang dan menghubungi lagi pada saat itu. Bagus. Keduanya terpisah saat ini. Pada saat yang sama, Mu Yun melihat istana di depannya. Di depan, gerbang istana muncul. Ini bukan gerbang istana seperti gerbang kota. Gerbang istana yang luas tingginya 100 kaki dan lebar 300 kaki. Sebuah gerbang muncul di depanku saat ini. Mu Yun berdiri di depan gerbang dan merasa dirinya terlalu kecil untuk diabaikan. Saat ini, gerbang istana agung sudah rusak. Pangguling sedang sibuk saat ini. Melahap awan dan kabut di sekitarnya. Dan Mu Yun mendongak. 3 karakter kuno menonjol. Istana Diang. Tempat ini benar-benar Istana Diang. Mu Yun melihat 3 kata kuno, tidak lagi ragu-ragu dan melangkah masuk. Memasuki istana, nafas busuk datang ke wajahku. Dan sekarang awan menghilang. Melihat sekeliling, ada alun-alun dengan banyak istana di dalamnya. Di sekeliling, di atas langit, awan dan kabut melayang, tetapi tidak ada awan dan kabut yang jatuh. Semua awan dan kabut itu melayang di luar istana Diang tanpa kontaminasi apapun. Pan Guling, Mu Yun berkata pada saat ini, tetaplah di luar dan berlatihlah dengan baik. Aku akan melangkah ke surga. Jika kamu tidak bisa mengikuti, aku harus menempatkanmu dalam gambar membunuh surga sepanjang waktu. Ambil saja kesempatan ini untuk berusaha melangkah ke alam surga. Ya, Pan Guling mengangguk dan pergi. Seluruh lembah, kecuali daerah ini, dikelilingi oleh awan. Pada saat ini, mata Mu Yun bergerak. Bau busuk ini membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Masuki istana dan lihat sekeliling dengan hati-hati. Kuil didistribusikan. Namun, banyak keraton yang tidak terpelihara dengan baik. Bahkan ada yang roboh, tembok pecah di mana-mana. Istana bumi yang selalu memberi orang perasaan layu dan mati. Itu tidak terpelihara dengan baik seperti istana Bumi Yin. Mu Yun melangkah keluar dan melihat ke depan. Berjalan di antara istana yang layu, Mu Yun memasuki sebuah istana dan mencarinya dengan hati-hati. Tapi tidak ada apa-apa. Setelah beberapa penyelidikan, Mu Yun tidak mendapatkan apapun. Ada ribuan istana di sini. Ini belum termasuk istana yang rusak itu. Jika Anda mencarinya, tidak akan ada apa-apa. Mu Yun diperkirakan muntah darah. Menyerah saja sekarang, tentu saja, lebih mustahil. Meski mengeluh, Mu Yun terus mencarinya. Sebelum bergerak maju, Mu Yun sampai ke kedalaman. Aula utama, menjulang tinggi dan dipasang di ujung jalan raya, berbeda dengan aula utama lainnya. Aula utama ini terlihat megah dan hampir terpelihara dengan sempurna. Mu Yun melangkah keluar dan datang ke depan aula. Dia mendorong pintu dengan telapak tangannya. Gerbang aula dibuka dengan mencicit. Napas debu kuno datang ke wajahku. Seluruh aula terasa sangat luas setelah masuk. Nafas yang agung datang ke wajahku. Itu adalah tekanan yang sangat kuat, dan Mu Yun yang menindas tidak dapat bernapas. Pada saat ini, Mu Yun melihat ke depan dengan mata cerah. Pada saat ini, nafas Tao dan Tao yang kacau meledak di benak Mu Yun. Keluar, dengan minuman rendah, Mu Yun
mengeluarkan semua nafasnya dari tubuhnya. Tepat pada saat ini, pikiran campur aduk memadat menjadi gelombang roh pembunuh, memadat menjadi bentuk, dan langsung membunuh Muyun. Muyun mendengus, melangkah keluar satu langkah dan langsung menamparnya. Telapak angin guntur, bang, nafas bergelombang naik saat ini. Ada suara gemuruh, tiba-tiba. Di aula utama, rasa kagum memenuhi udara saat ini. Sosok kental, berpakaian putih, tidak memiliki bentuk tubuh, tetapi telah berevolusi menjadi bayangan virtual. Masuk ke istana Diang dan mati. Sebuah suara terdengar dan pria itu langsung menembak. Muyun tidak takut sama sekali. Nyatanya, Muyun tidak perlu khawatir sekarang selama tidak ada kekuatan di tingkat surga di wilayah ini. Bang, bang terdengar saat ini. Di antara tinju Muyun, pilar batu dan dinding di sekeliling aula sedikit bergetar. Tapi tidak ada kerusakan. Jelas, bahan-bahan ini tidak berkualitas biasa. Huanglong memecahkan suara surga. Raungan rendah meledak saat ini. Suara gemuruh memenuhi seluruh aula. Raungan naga disertai dengan raungan naga asli dari tubuh naga awan peternakan. Pada saat ini, superposisi ganda telah meledakkan kekuatannya. Bang, bayangan virtual itu meledak saat ini. Muyun merasa lega dan melihat ke aula. Berjalan ke dalam, Anda dapat melihat bahwa di tengah terdapat kursi yang sangat bagus, aman dan tenang. Di kursi, seorang pria kerangka sedang duduk tegak. Di bawah, ada puluhan orang duduk satu persatu. Orang-orang ini sudah lama mati. Pakaian di tubuh berubah menjadi pecahan, dan tulangnya menjadi hitam. Muyun melihat-lihat dan tidak menemukan apapun. Ini aula besar, ruang berayun. Muyun selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Tidak, Muyun tiba-tiba berpikir. Itu di bumi Istana Yin. Suan Tianlang tiba-tiba muncul dan membuka istana di bawah Istana Bumi Yin. Istana Diang, apakah akan ada satu himpunan? Pada saat ini, Muyun, di antara jari-jarinya, garis susunan dipadatkan. Garis susunan berubah menjadi arus udara dan berdifusi perlahan. Lambat laun, suasana Tao di aula berubah saat ini. Seluruh aula tidak sepenuhnya bergulir seperti Istana Bumi Yin. Tapi pemandangan di aula telah berubah. Ini bukan lagi pemandangan dekaden, tapi aula yang megah. Di dinding aula utama, sebuah keran keluar saat ini. Aliran stabil cairan roh tertinggi mengalir terus-menerus. Muyun tersentuh saat melihat pemandangan ini. Gambar surga pembunuhan terbuka, dan cairan roh tertinggi secara alami tidak dilepaskan. Cairan roh tertinggi adalah kebutuhan prajurit, yang lebih penting daripada pil dewa. Penting untuk berlatih dan pulih dari cedera. Saat ini, Muyun sedang mekar penuh dengan cairan roh tertinggi dan melihat sekeliling. Di aula, dekorasinya sangat mewah. Dan tidak ada kerangka di deretan kursi. Muyun melihat sekeliling dengan pemeriksaan di matanya. Belum lama ini, cahaya di dinding di kedua sisi menarik perhatian Muyun. Artefak tertinggi. Di dinding tergantung beberapa artefak tertinggi. Sebagian besar dari mereka berada di tingkat produk lokal. Muyun mengambilnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aula awan kekurangan hal-hal ini. Tidak ada yang bisa tertinggal. Saat matanya menoleh, Muyun melihat dua kotak diletakkan di kedua sisi kursi utama di aula. Dan salah satu kotak telah dibuka. Kotak lainnya tertutup rapat. Di dalam kotak yang terbuka, sebuah kunci tergeletak dengan tenang. Sebuah kunci emas tergeletak dengan tenang di dalam kotak kayu. Muyun dengan hati-hati mengambil kuncinya. Setelah lama menontonnya, tidak ada yang aneh. Sepertinya tidak ada yang perlu diperhatikan kecuali materi. Muyun mengubah tangannya dan mengambilnya kembali. Lihatlah kotak kayu lain yang tertutup rapat. Buka kotak kayu dengan lembut tanpa larangan apapun. Saya melihat belati tergeletak dengan tenang di dalam kotak kayu. Tidak tepat untuk mengatakan itu adalah belati. Belati kecil lebih mirip pisau dan tidak memiliki pegangan. Muyun mencari lama dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Baru saja mencabut pedangnya, tapi Muyun merasakan perasaan berat, yang membuat lengannya tidak bisa diangkat. Ini terlalu berat, tebal seperti gunung. Muyun mengeluarkan bilahnya dan menemukan ada gulungan kecil di bawah bilahnya. Gulungan itu panjangnya 1 jari dan terlihat sangat kecil. Muyun mengeluarkan gulungan itu dan membukanya. Sederet karakter kecil mulai terlihat. Formula Dewa Pedang Kerajaan, 4 anak laki-laki, ditulis dalam aksara Tiongkok kuno. Batu Dewa Suar Surgawi adalah tempat di mana sumber api hidup. Itu dipadamkan oleh sumber api siang dan malam. Itu setajam gunung.
Blok ini menggunakan batu ini untuk membuat satu set bila ajaib. Jika kamu mengendalikan batu ajaib dengan kekuatan jiwa, kamu dapat meledakkan kekuatan tertinggi dan memotong jiwa. Itu tidak dapat dihentikan. Formula ajaib dari pedang kerajaan diciptakan oleh tempat duduk kita. Ia mengendalikan bilahnya dan tidak dapat dihentikan. Itu dapat digunakan sebagai pilihan pertama untuk menyerang dan membunuh. Hari ini, itu akan dihadiahkan kepadamu dan Tianwei Yin yang lainnya. Siapapun yang dapat menyelesaikan penilaian akan diberi hadiah. Ingat, jika kamu mempraktikkan formula ini dengan sembarangan, kamu akan melukai jiwamu. Penjaga surga Yin dan Yang, dan penjaga yang di tingkat penghormatan bumi, harus berhati-hati. Pedang ini, jika digunakan dengan benar, dapat mematahkan tulang surga dan membunuh surga. Barisan huruf-huruf kecil ditulis dengan sangat rapi. Setelah kata-kata ini, itu adalah formula dari formula Dewa Pedang Kerajaan. Mu Yun, singkirkan pedangnya sekarang. Batu Dewa Tianfeng, dia juga pernah mendengarnya. Tempat lahirnya sumber api akan ada, dan proses kondensasi dan pembentukannya sangat sulit. Sepotong seperti itu tak ternilai harganya. Jika itu bisa dibuat menjadi pedang, itu setidaknya merupakan sarana penghormatan ilahi. Hal ini baik, itu bisa dilakukan untuk menyerang dan membunuh kaisar. Jika Anda menguasainya, itu akan menjadi senjata pembunuh yang hebat untuk mencapai Tuhan dan bertarung dengannya di masa depan. Mu Yun meletakkannya dengan hati-hati dan melihat kunci emas itu, tapi dia tidak tahu apa itu. Membalikkan kotak itu dan tidak menemukan apapun. Tidak lagi bertanggung jawab, Mu Yun terus melihat sekeliling. Pendopo ini menurut alasannya adalah pendopo istana Diang yang sebenarnya. Dan yang barusan juga, keduanya, tidak seperti istana Yin, tampaknya. Tumpang tindih spasial, Mu Yun tidak bisa mengerti untuk sesaat. Pada saat ini, semburan suara kosong tiba-tiba terdengar. Di luar aula, sosok-sosok datang satu demi satu. Mu Yun berbisik bahwa itu mengerikan dan ingin disembunyikan, tetapi tidak ada yang disembunyikan di aula kecuali beberapa meja dan kursi. Dalam keputusasaan, Mu Yun harus bersembunyi di balik pilar batu. Sua-sua, selusin sosok jatuh saat ini. Mu Yun mengangkat kepalanya dan melihat selusin sosok, tapi saat ini, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bukan manusia, bukan orang yang muncul di depan kita, tapi kerangka. Ini tidak seperti orang-orang kerangka seperti awan yang dijaga Tuhan. Penjaga Cloud God, meskipun mereka adalah urat nadi keluarga tulang mereka terlihat sempurna, dan mereka juga bisa tumbuh menjadi daging. Tapi daging bukanlah inti dari kultivasi mereka. Tapi sekarang orang-orang ini satu persatu, compang camping, tanpa lengan dan kaki. Rasanya mengerikan. Melihat pemandangan ini, Mu Yun terus mengatur nafasnya. Ini dia, yang pertama berbicara saat ini. Yang lain mengangguk ketika mereka melihat pemandangan di aula. Ayo mulai, istana Diang juga diserbu oleh bajingan itu. Kami, ya, tiba-tiba, selusin orang berpencar satu persatu dan mengambil mayat di aula satu persatu dan menyatukannya. Hah, tiga yang pertama, sekarang. Tiba-tiba, suara mendengung terdengar saat ini. Suara mendengung Tao dan Tao terus-menerus ditransmisikan. Mu Yun merasakannya saat ini. Tampaknya kekuatan jiwa Tao dan Tao berkumpul di sekelilingnya. Kakak, tiba-tiba, ada mayat di tanah, bahkan bukan mayat, tapi seorang pria yang membusuk. Seorang pria dengan tulang busuk, lengannya gemetar saat ini. Kakak, lalu, yang kedua juga. Dalam satu siklus, yang ketiga, yang keempat. Mayat-mayat di aula terbangun satu persatu. Ini seperti kembali dari kematian. Tiba-tiba, seorang pria berjubah rusak mengerutkan kening. Yang Si, pria berjubah sisa bertanya-tanya, bukankah kamu di istana neraka? Tuan Yang, istana bumi Yin dimasuki oleh orang luar. Sebuah gumpalan warisan yang ditinggalkan oleh kaisar kuno telah dicuri. Yang Si mengangkat tangannya dan berkata, jadi mari kita minta orang dewasa untuk bangun dan membunuh musuh asing. Siapa yang begitu berani? Yang Yi berkata dengan dingin saat ini. Yang 11, yang 13 dan yang 19 semuanya menggelengkan kepala saat ini. Reputasi kedua kaisar, bagaimana semut mol ini bisa terkontaminasi? Yang 2, yang 3, kamu membawa orang ke daerah lain dan memanggil Tianwei Yin Yang. Yang 4, yang 5, kamu pergi juga. Saat ini, Yang Yi memberi perintah satu demi satu. Bunuh semua bajingan ini. Ya,
Setiap sosok bergegas keluar saat ini. Pikiran Muyun bergerak saat ini. Sesosok benar-benar menembus tubuhnya dan bergegas keluar. Hah, ruang tumpang tindih. Muyun sedang berpikir saat ini. Orang-orang itu tidak bisa melihatnya, tidak bisa merasakannya. Tapi dia bisa melihat orang-orang itu dan merasakan keberadaan mereka. Bang, tepat pada saat ini, di pintu kuil, tiba-tiba terdengar ledakan. Di gerbang aula utama, puluhan sosok masuk satu persatu. Itu adalah Dinglin, Xilian, Kipaski dan lainnya. Sial, Dinglin melihat lusinan tulang mati di aula dan segera memarahi. Tempat apa ini? Aku tidak menemukan apa-apa. Aku bertemu sekelompok monster. Xilian juga terlihat jelek saat ini. Raksasa, Yang Si keluar saat itu dan bersenandung. Kamu adalah monster. Di tanah yin dan yang, bagaimana kamu bisa menjadi liar? Mati. Yang Si langsung menembak. Dinglin mendengus saat ini, melangkah keluar dengan satu langkah dan melambai dengan satu tangan. Bang sebaliknya, Dinglin tampak pucat saat ini. Satu gerakan, dua sosok yang satu berhadapan langsung menjauh. Yang Si berdiri dengan bangga. Saat ini, Muyun sangat terkejut. Dia melihat dengan jelas barusan. 10 orang yang dibangkitkan disebut yang 1 sampai yang 10. Yang 11, yang 13 dan yang 19 memanggil 10 pemimpin ini. Dinglin menderita kerugian untuk 1/11 yang. Dinglin adalah nomor 9 dalam daftar 100 orang. Dengan kata lain, 10 pemimpin yang dinamai berdasarkan angka ini memiliki kekuatan 10 besar dari daftar 100 orang yang dihormati lokal, dan bahkan lebih kuat. Mata Dinglin dingin saat ini. Orang-orang ini kuat. Hanya sekelompok semut mol, tanah kaisar ganda, bisakah kamu menyentuhnya? Sebuah sosok keluar. Muyun melihat bahwa itu adalah Yang Shi, yang mengambil 11 langkah dan meledak dengan satu pukulan. Kekuatan bergelombang dilepaskan pada saat ini. Xilian tidak berani ceroboh dan melambai untuk melawan. Dong, tumpul terdengar. Sosok Xilian mengalami kemunduran. Lengan itu sedikit gemetar saat ini. Kuat, yang 10 ini sangat kuat. Muyun juga terpana saat ini. Ini setidaknya setingkat dengan Cheng Yuexiu dan Jiang Yanbai. Benar-benar sia-sia. Tanahnya dihormati dan penuh, yang sangat berbeda dengan kursi ini. Yang Si acuh tak acuh. Membunuh mereka semua. Sua-sua. Tiba-tiba, lebih dari 20 orang dengan tulang busuk keluar satu persatu. 10 panglima saat ini seperti memasuki negeri tak bertuan. Dinglin dan Xilian benar-benar bingung saat ini. Menarik, mereka tidak punya waktu untuk mengatakan lebih banyak. Bisakah kamu melarikan diri? Yang menembak saat ini, dengan momentum yang mengerikan. Kekuatan ledakan yang kuat segera menewaskan beberapa orang. Kipaski selangkah lebih lambat dan langsung terjerat oleh Yang Yi. Bang, yang bertepuk tangan satu persatu, menggedor dan meledak. Lengan Kifan hancur secara langsung. Yang terus berjalan dan meninju lagi. Fan Bang, Ki adalah orang seutuhnya, dan dadanya ditembus. Yang Yi meraih telapak tangannya dan langsung mematahkan leher Yang Yi. 3 gerakan untuk mengejutkan dan membunuh. Kipaski tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Muyun terkejut melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa. Cheng Yuexiu dan Jiang Yanbai juga tidak bisa melakukannya. Bahkan Suan Tianlang tidak bisa melakukannya. Kifan di peringkat 12 dalam daftar 100 orang. Meskipun dia membunuh Jiang Jibai dalam sekejap, dia mengandalkan kekuatan matanya. Yang Yi adalah kekuatan alam murni. Ini mengerikan. Dinglin dan Xilian ketakutan saat ini. Siapakah orang-orang ini? Saat ini, yang mengambil lebih dari 20 orang dan mengejar serta membunuh ratusan orang. Adegan ini sangat aneh. Yin Yang Tianwei, bunuh musuh. Ya, sorakan terdengar, dan pertempuran dimulai di aula. Lambat laun, itu menyebar keluar kuil. Di aula, ada mayat, yang sangat tragis. Saat ini, Muyun keluar dan muncul di aula. Kekuatan fagositosis dibuka, dan perlahan-lahan, tubuh memadat satu demi satu kekuatan. Yin Yang Tianwei mengambil yang sebagai nama belakangnya dan 1, 2, 3, 4 sebagai namanya. Tampaknya ada orang lain yang bermarga Yin. Apakah itu tingkat surga? Muyun melihat darah di aula dan berkata sambil menyeringai, menarik, sekarang lebih kacau. Saya tidak tahu apakah orang-orang ini sudah mati dan bisa melahap mereka. Akan lebih baik jika saya bisa melahapnya dan memasuki Buddha. Mulut Muyun sedikit terangkat. Tapi sekarang,
Dinglin dan Si Lian dalam masalah, aku harus membantu mereka. Mu Yun tersenyum dan menghilang. Saat ini, pertempuran di Istana Diang sedang sengit. Ratusan orang dikejar dan dibunuh oleh lebih dari 20 orang. Kedengarannya aneh, tetapi terlihat lebih aneh. Yang satu, yang 10 dan seterusnya 10 komandan, kekuatannya sangat kuat. Orang-orang di sekitar Dinglin dan Si Lian seperti kubis. Kekuatan dan keamanan saja tidak cukup. Terjadi pertempuran sengit di sekitar Istana Diang. Dinglin dan Si Lian berdarah di mana-mana. Sial, saat ini, mereka tidak terlalu peduli. Orang-orang ini mengerikan. Pertarungan menjadi sangat tragis. Dinglin dan Si Lian, dengan hanya selusin orang yang tersisa, melarikan diri. Berhenti. Pada saat ini, yang mengepalkan tangannya dan mengangkatnya. Saat kita mengejar orang-orang itu, kita akan membunuh mereka. Yang 11, bawa yang 13 dan yang 19 ke Tanah Suci untuk melihat apakah kristal suci itu aman. Ya, langsung. Yang 11, yang 13 dan yang 19 pergi ke kedalaman Istana Bumi Yang. Yang Yi bergegas keluar dengan yang lain. Pada saat yang sama, Mu Yun, bersembunyi di kegelapan, melihat pemandangan ini dan alisnya berkelebat. Spar suci, apa itu? Melihat kedua tim terpisah, Mu Yun tidak segan-segan mengejar yang 11. Dan pergi. Anak buah Yang Yi mengejar Dinglin dan Si Lian. Kedua orang ini hampir tidak bisa melarikan diri. Dalam hal ini, dia tidak perlu mengejar ketinggalan. Itu adalah spar suci, yang membuatnya penasaran. Yang 11 dan 3 orang, tidak cepat, pergi ke kedalaman Istana Bumi Yang. Perlahan, ketiganya berhenti di depan sebuah loteng. Loteng ini terletak di sisi kanan seluruh Istana Diang dan lebih dekat ke samping. Mu Yun tidak menemukannya di sini sebelumnya. 3 sosok memasuki aula. Mu Yun mengikuti dengan tenang. Saya melihat 3 orang berdiri di aula, mengangkat tangan dan membisikkan sesuatu. Perlahan, garis cahaya berkedip saat ini. Di antara kilatan garis cahaya yang terus-menerus, pemandangan di sekitar aula utama berubah drastis. Di aula bobrok, pilar batu, kursi kayu, dan sebagainya, semuanya berubah. Tampaknya waktu berjalan melawan arus dan mengoreksi hal-hal itu satu persatu. Perlahan, nafas di tubuh ketiga orang itu berubah semakin jelas. Mu Yun bahkan lebih terkejut saat ini. Dan dengan nyanyian ketiganya, itu berakhir. Di tengah aula, batu hitam berbentuk berlian melayang saat ini. Dengan batu hitam berbentuk berlian melayang, Mu Yun merasa bahwa seluruh istana Diang tampaknya telah hidup kembali. Selain itu, batu hitam intan mengandung banyak kekuatan, yang perlahan berfluktuasi. Siapa? Tepat pada saat ini, matahari 19 tiba-tiba mendengus dan keluar dari aula. Bang! Mu Yun melawan dengan satu pukulan, dan gerbang aula utama runtuh saat ini. Mu Yun melangkah keluar, beraninya kamu tinggal di sini dan mengingini harta ilahi. Yang Leng bersenandung, aku tidak satu tim dengan mereka. Mu Yun tersenyum dan berkata, tapi aku penasaran dengan apa yang kamu lakukan di sini. Holy Spar, apakah itu batu hitam berlian? Mu Yun melihat batu kristal suci dan berkata sambil tersenyum, terlihat bagus. Aku tidak tahu apa efeknya. Aku juga menginginkannya. Membiarkan. Yang 19 mendengus, melangkah keluar satu langkah dan memukulnya langsung dengan satu pukulan. Boom! Ledakan terdengar. Yang 19 meledak, seluruh orang, atas dan ke bawah, nafas terbuka. Mu Yun menjawab dengan telapak tangan. Bang! Udara dalam meledak. Saat ini, kedua sosok itu terbuka dengan satu sentuhan. Namun saat ini, wajah yang 19 sedikit berubah. Orang-orang muda di depan kami luar biasa kuat. Mereka bukan orang sederhana. Pergi bersama dan bunuh putra ini. Ya, 3 sosok, kini langsung mengepung dan membunuh. Mu Yun, saat ini, siap bertarung. Padahal, 3 orang, dia tidak takut. Dengan kekuatannya saat ini, dia setara dengan Cheng Yuexiu dan Jiang Yanbai. Kekuatan ketiga orang ini mirip dengan Dinglin dan Si Lian, tetapi paling kuat. Tidak jauh lebih baik, nafas Mu Yun stabil di hatinya. Satu pukulan langsung mengenai saat ini. Tinju suci kura-kura roh. Bayangan tinju meledak. Di depan Mu Yun, sepertinya kura-kura roh muncul. Tubuh roh penyu seluas gunung dan sedalam bumi. Dong, kura-kura itu menabrak yang 11 dan 3 orang, dan tiba-tiba mengeluarkan suara rendah. Suara gemuruh membuat ketiga sosok itu mundur. Saat ini,
yang 11 3 orang, matanya dingin. Putra ini luar biasa kuat. Sudah ada 10 komandan. Ambil tiang suci. Yang 11 sekarang membuka mulutnya. Bagus. Mau lari. Mu Yun berkata sambil tersenyum saat ini. Itu tidak baik. Batu kristal suci tidak sederhana pada pandangan pertama. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mengambilnya? Mu Yun tersenyum dan melangkah keluar. Saat ini, yang 11 penuh dengan momentum. Tapi sekarang Mu Yun lebih kuat. Dalam gambar surga yang membunuh, kekuatan Wan Yuan dimobilisasi. 1000 segel dewa. Saat ini, Mu Yun tidak lagi menggunakan kekuatan sumber di tubuhnya untuk memicu segel 1000 dewa. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan dari semua sumber yang lahir dalam gambar surga yang membunuh untuk menarik ribuan segel dewa. Satu cetakan, jatuh. Guntur dan kilat menghancurkan langit dan bumi. Boom! Dalam sekejap, ledakan terdengar. Seluruh aula benar-benar terbalik saat ini. Mu Yun berhenti. Pada saat ini, ketiga orang itu merasakan nafas yang mengganggu datang dari benturan tersebut. Raungan lebih baik daripada raungan. Seluruh aula sunyi dalam guntur dan kilat. Sosok Mu Yun, bagaimanapun, berdiri diam di aula. Kamu, yang 11, yang 13 dan yang 19 adalah 3 orang. Saat ini, tulang mereka berserakan dan nafas mereka berangsur-angsur menghilang. Jika kamu mati, jangan melompat keluar. Aku akan mengambil batu kristal suci. Mu Yun tersenyum dan melangkah keluar. Yang 11 3 orang, mata ditentukan. Mimpi. Dalam sekejap, 3 anggota tubuh dan lengan yang patah bergegas ke Mu Yun dan pecah satu demi satu. Mata Mu Yun sedikit dingin saat ini. Hualong. Tiba-tiba, tubuh Mu Yun berubah menjadi naga saat ini. Tubuh naga itu bersinar. Gambar surga pembunuhan berevolusi menjadi baju besi Dewa Naga, yang menutupi permukaan tubuh, membuat Mu Yun terlihat seperti naga emas saat ini. Boom! Pada saat berikutnya, seluruh aula dikelilingi oleh suara gemuruh. Di sekitar, banyak aula hancur. Di antara reruntuhan, hanya batu hitam berbentuk intan yang masih utuh saat ini. Sepertinya langit runtuh dan bumi retak, yang tidak ada hubungannya dengan itu. Sesosok berdiri dari reruntuhan. Ledakan sendiri. Apakah itu akan membunuhku? Mu Yun tertawa dan berdiri. Sosoknya sedikit goyah. Melihat batu hitam spiritual, mata Mu Yun senang. Hal ini pasti hal yang baik. Tapi sekarang bukan waktunya untuk tinggal di sini dan mengamati. Sensasi seperti itu, orang-orang di Yangyi tidak bodoh. Mereka harus tahu apa yang terjadi. Sekarang, pergi dulu. Mu Yun mengambil batu hitam berbentuk berlian dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yangyi, terdengar suara gemuruh di istana Diang. Yang Si menoleh ke belakang dan tampak terkejut. Sialan, apakah ada orang lain? Yang memarahi rendah, minum dengan cara menarik. Batu kristal suci itu penting. Ya, tiba-tiba, selusin sosok kembali satu persatu. Sekarang, di luar istana Diang. Mu Yun terbang keluar. Yang mulia, roh Pangu muncul pada saat ini. Pergi. Mu Yun tidak mengatakan apa-apa. Pangu berubah menjadi naga api dan Mu Yun berbalik. Awan itu tidak membahayakan roh Pangu. Mereka pergi dari sini dengan cepat. Segera, Yang dan yang lainnya kembali satu persatu. Lihat pemandangan istana Diang. 10 komandan teratas terlihat dingin dan mengerikan saat ini. Siapa ini? Wajah membusuk Yang Yi menunjukkan udara yang gelap. Siapa lagi yang bisa membunuh mereka bertiga selain kita? Yang Yi berbisik dan perlahan minum, periksa. Segera kirim semua penjaga langit Yin Yang yang masih bisa bangun, bunuh mereka tanpa ampun, dan bunuh semua semut mol. Ya, bayangan Tao dan Tao terpisah saat ini. Pada saat yang sama, sisi lain. Dinglin dan Si Lian pucat. Tidak mengejar. Dinglin ketakutan saat itu dan berkata, orang-orang itu, jangan mengejar. Berhenti bicara omong kosong dan pergi. Pada saat ini, Si Lian memarahi. Kipas Ki sudah mati. Mereka tidak mendapat apa-apa. Sebaliknya, dia dikejar dan dibunuh oleh sekelompok tulang yang layu. Apa penjaga surgawi Yin Yang? Apakah mantan penjaga di sini? Tapi mereka semua mati. Bagaimana mereka bisa kembali dari kematian? Hanya saja semua ini tidak penting. Masing-masing dari yang disebut 10 komandan memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Tempat ini tidak bisa tinggal. Aku akan mati nanti. Mereka tidak berhenti dan bergerak maju dengan cepat. Di lembah, naga terbang merah menyala sangat cepat. Tuhan, kemana kita akan pergi?
Panguling berkata saat ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Mu Yun berkata, cari tempat yang aman. Aku akan menutup dan mencerna akumulasi waktu ini. Ya, mereka berhenti dan memasuki sebuah lembah. Lembah diselimuti awan. Panguling membuka mulutnya dan awan menghilang. Mu Yun jatuh dan melihat sekeliling lembah. Kamu sudah lama berada di sini, melahap awan ini, memperkuat kekuatanmu dan berjuang untuk mencapai puncak di Zunda dan Yuanman. Saya tutup di sini dan perlu mencerna kenaikan saya baru-baru ini. Jika aku bisa menembus alam surga, kamu akan dipengaruhi olehku dan masuk surga. Memanfaatkan kesempatan ini, mungkin kita bisa langsung mengintegrasikan sumber api dan mendapatkan promosi besar-besaran. Ya, Pan Guling mengangguk. Mu Yun melihat sekeliling lembah dan mulai mengatur barisan. Susunan sihir tetap ada, membuat lembah diselimuti awan. Ini hanya berbeda dari awan di luar. Awan di sini hanyalah ilusi dari kondensasi susunan sihir. Setelah semua ini, Mu Yun duduk bersila. Roh Pangu menghilang dan terus berlatih. Mu Yun mengeluarkan tiang suci. Bersatu, apa ini? Suara Guyi terdengar, terkejut, tapi tersenyum. Baguslah. Melebur batu ini dapat membantumu mempercepat pendinginan tulang tertinggi di alam surga. Ketika tubuh Dharma yang terkondensasi tertinggi mencapai bumi, itu adalah kombinasi dari tubuh Dharma dan tubuh daging. Pada saat ini, ia diringkas menjadi tubuh yang sebenarnya. Ketika tubuh asli Anda berhasil dibentuk, langkah selanjutnya adalah tubuh tulang. Faktanya, tubuh tulang adalah Anda terus menekan tubuh Dharma. Dikompresi hingga ekstrim, dekat dengan tulang dan terintegrasi ke dalam sumsum tulang, yaitu, makhluk surgawi itu penuh. Jarang, itu bisa membantumu memadatkan tulangmu. Nak, telan saja. Mendengar ini, Mu Yun terkejut, saya belum sampai di Kaisar sekarang. Akan terlambat ketika kamu sampai ke Buddha. Tepat untuk menelannya sekarang. Tubuh Dharma dekat dengan tulang, yang merupakan inisiatif tubuh Dharma. Jika Anda menggabungkan tiang suci ini, tulang Anda dapat menyerap tubuh Dharma untuk melebur secara mandiri. Oke. Mu Yun mengangguk. Itu adalah kebenaran yang sederhana. Alam tertinggi, tubuh Dharma tertinggi yang diringkas dengan biaya tinggi, digabungkan dengan tubuh fisik untuk memadatkan tubuh yang sebenarnya. Ketika dikombinasikan dengan tulang, itu mengembun menjadi tubuh tulang. Namun, jalan ini adalah peran mandiri dari tubuh Dharma. Jika Anda menelan spar suci, Anda dapat membuat tulang Anda bekerja dan berinisiatif untuk menyerapnya. Kedua belah pihak bertindak pada waktu yang sama. Ini lebih baik dari satu sisi. Kalau begitu, aku akan memadukan benda ini dulu. Ya, Mu Yun berkata lagi, apa ini? Biarkan saja, telan saja. Oke, bagaimanapun, Guyi tidak akan menyakitinya. Mu Yun tidak khawatir tentang kecelakaan apapun. Telan tiang suci. Pada saat berikutnya, Mu Yun hanya merasakan aliran ki dan darah di tubuhnya meledak pada saat itu. Suara gemericik seperti magma yang mendidih di dalam tubuh. Pada saat ini, wajah Mu Yun memerah dan tubuhnya mengembang. Bagaimana bisa ada kekuatan ki dan darah yang begitu kuat? Saat ini, dia tertawa dan tidak mengatakan apa-apa tentang pembunuhan surga. Bocah bau, itu terkondensasi dari esensi darah puluhan ribu master surgawi. Spar suci, siapa namanya? Putramu, sekarang, saat kamu mencapai surga, kekuatanmu akan benar-benar meledak. Guyi berbicara pada dirinya sendiri di dalam hatinya, tapi dia tidak peduli apakah Mu Yun hidup atau mati. Dia percaya bahwa Mu Yun dapat menahan kerusakan ini. Jika orang ini tidak tahan, itu akan mengejutkannya. Di lembah, tubuh Mu Yun berwarna merah. Saat ini, tingginya lebih dari 5 meter. Jelas bahwa dia telah menjadi raksasa. Namun ekspansi ini terus berlanjut. Jika itu bukan tubuh asli, itu mengembun menjadi ekstrim. Sekarang dia benar-benar ragu bahwa dia telah meledak. Kembalilah padanya. Hal tua ini sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Tapi sekarang, bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Jika kekuatan ini tidak bisa ditekan secara bertahap, dia akan benar-benar meledak. Waktu, sedikit demi sedikit, Mu Yun tinggal di lembah. 10 tahun berlalu. 10 tahun, itu hanya sekejap bagi mereka yang menghormati posisi seni bela diri. Tapi untuk Mu Yun, retret ini cukup lama. 10 tahun kemudian, dia membutuhkan waktu 3 tahun untuk sepenuhnya menstabilkan darah Seng Jingxi di tubuhnya. Dalam 7 tahun lainnya, saya menyesuaikan kekuatan saya segera setelah saya berubah.
sambil mempelajari formula ajaib pedang kerajaan. Yudao Senjue, pisau yang dipoles oleh batu Dewa Tianfeng didesak oleh kekuatan jiwa. Pada saat kritis, ketika kecepatannya sangat cepat, itu dapat memainkan efek yang sangat kuat. Bahkan guru surgawi, yang telah memadatkan tulang-tulang guru surgawi, kemungkinan besar tidak dapat ditolak. Di lembah, Mu Yun berdiri diam. Wah, tiba-tiba, suara kosong terdengar saat ini. Bila batu Dewa Tianfeng menembak balik saat ini. Pisau angin, Mu Yun mengucapkan sepatah kata saat ini. Bilahnya menembus alis Mu Yun dan menghilang. Setelah belajar selama 7 tahun, Mu Yun menjadi semakin menyukai formula sihir yang kuat dari pedang kerajaan. Bilahnya terbuat dari batu Dewa Tianfeng. Mu Yun bernama Bilah Angin, pedang berangin. Selain itu, Mu Yun melepaskannya ke dalam jiwanya sepanjang hari. Itu berbahaya, mungkin dia bunuh diri jika dia tidak hati-hati. Namun setelah 7 tahun berlatih, pisau angin hampir menjadi bagian dari tubuhnya. Masukkan ke dalam jiwa Anda sendiri. Jika seseorang menyerang jiwanya, dia dapat menyerang dengan cepat dan membunuh lawannya. Selain itu, gunakan saber angin untuk mendesak jiwa untuk menembak keluar dari jiwa. Tidak ada yang bisa menolak kecepatan yang sama dan alam yang sama.